Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hakim, NIM G211230019. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir praktikum atau proyek akhir dari mata kuliah rekayasa web. Yang paling lengkap itu sebuah web full stack. Kenapa disebut full stack? Karena di sini saya menggunakan Laravel 12 sebagai backend-nya, nih, dan React.js sebagai front-end-nya. Jadi web ini mempunyai dua sistem yang saling mengobrol menggunakan data JSON. Di satu sisi saya memakai Laravel untuk mengurus admin dan mahasiswa. Jadi kita mulai untuk mengaran Laravelnya dulu, dan tentunya SQL-nya harus aktif. Harus aktif. Kita bisa login lewat sini. Nah, ini merupakan tampilan visual dari halaman quiz yang ada room, about, kontak, dan post yang hanya bisa dilihat oleh quiz. Tulisan user, admin. Quiz tidak bisa melihat selengkapnya atau itu halaman slow karena kita belum login user atau adminnya. Login dulu. Nah, ini merupakan halaman admin atau halaman user di Laravelnya. Berarti bagian pertama yang saya kerjakan adalah manajemen mahasiswa. Di sini saya tidak pakai React, melainkan pakai fitur asli Laravel yaitu Blade Views. Di sini saya bisa menambahkan mahasiswa, bisa mengedit mahasiswa yang sudah ditambahkan, bisa menghapus juga data mahasiswa. Seperti itu. Halaman ini fungsinya sebagai pusat kendali untuk data mahasiswa mulai dari yang saya sebutkan tadi. Ini memberikan solusi pengolahan data yang stabil dan aman karena sistem routine dijaga ketat oleh Laravel. Saya sudah menyertakan fitur konfirmasi hapus supaya datanya tidak hilang begitu saja kalau tidak sengaja terpencet. Supaya React-nya bisa ngambil data dari Laravel, yaitu API Post ini, yang berisi data post yang sama seperti data mahasiswa tadi, bisa di-code, bisa diedit. Nah, ini bisa diedit, bisa juga dihapus, bisa juga ditambah post. Kita membuat jalur khusus yang namanya API Devel API PHP. Nah, ini. Di sini saya mengatur jalur yang bebas dibuka siapa saja seperti melihat daftar postingan dan jalur yang wajib pakai kartu akses atau token seperti saat membuka postingan baru. Ini disebut out controller. Nah, ini.
Laravel akan memberikan kode unik bernama barrier token yang nantinya akan disimpan oleh React. Saya juga menambahkan fitur role admin. Di dalam model user ada status is admin. Nah ini. Di dalam model user ada status is admin itu punya kode boolean benar atau salah. Status ini sangat penting karena sistem akan mengajak apakah orang yang sedang login adalah pemilik atau seorang admin. Seorang admin yang punya akses penuh atau user yang tidak mempunyai akses penuh. Sekarang kita lihat bagian React-nya. Tantangan terbesar di React adalah bagaimana supaya aplikasi tetap ingat siapa yang login saat pindah-pindah halaman. Untuk itu saya membuat file out controller. Out context CSS, maaf. Isinya adalah logika untuk menyimpan data user dan token di dalam memori laptop atau local storage. Saat aplikasi kali dibuka, sistem akan otomatis mengecek ada token tidak. Beratnya begitu. Kalau ada, sistem akan langsung memvalidasi ke Laravel tanpa kita perlu login lagi. Tampilan login sendiri sudah saya buat responsif dan modern pakai Tailwind CSS. Ini dia. Tampilan dalaman jelajahi pos. Jelajahi pos yang merupakan yang mengambil API dari pos. Ini saya buat menjadi 3, yaitu post form yang bisa tambah, post list menampilkan post, lalu post show itu mengambil aksi yang bisa diedit, hapus, dan yang lainnya. Karena ini adalah single page, aplikasi atau HPA berpindah halaman terasa instan sekali. Saya masang logia pintar di file postlist CSS. Tombol edit dan hapus tidak akan muncul kalau kita bukan pemilik postingan itu. Tapi kalau kita login sebagai admin, semua tombol itu akan muncul otomatis karena admin punya hak akses penuh. Begitu juga saat kita menambahkan tulisan lewat post form, datanya terkirim di latar belakang dan begitu selesai kita langsung diarahkan kembali ke daftar postingan tanpa harus menunggu loading dan halaman penuh. Jadi sebenarnya aplikasi ini sudah memanfaatkan teknologi yang ada seperti Laravel dan React untuk kebutuhan web full stack saya. Nah, saya akan memperlihatkan visual React-nya, yaitu kita aktifkan dulu. Ini untuk React-nya. Jika kita belum login, tampilannya akan seperti menampilkan post-post yang sudah dibuat user atau admin itu yang ada di daftar post. Kalau kita sudah login, nah kita sudah di Laravel, jadi Laravelnya, jadi React-nya itu mengingat login yang ada di Laravel. Muat konten. Ini login sebagai admin, jadi kita bisa menghapus semua post yang dimiliki oleh Laravelnya. Ketika kita login sebagai user,
mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang ada. Keterbatasannya itu ada di posnya dan halaman terkait ini. Kali ini kita login sebagai user. Kali ini kita login sebagai user. Jika user yang login mempunyai keterbatasan terhadap post yang telah dibuat oleh admin. Jadi dia tidak bisa mengedit dan menghapusnya. Nah, untuk daftar di mahasiswa, dia mempunyai posisi yang sama sebagai admin. Jadi dia itu tidak bisa mengedit atau menghapus postingan yang telah dibuat oleh admin. Tapi dia bisa mengedit post yang telah dia buat sendiri. Seperti ini, Growth 1. Jadi hak aksesnya itu beda dengan admin. Ketika kita login di Laravel, kalau login di React maksudnya, hak aksesnya dimiliki sama dengan di Laravel, yaitu tidak bisa melakukan aksi pada post admin. Hanya bisa melakukan aksi pada post dia sendiri. Dia juga bisa menambahkan sama seperti admin, tetapi tidak bisa mengedit postingan admin. Show satu agar bisa lihat editannya oleh user ini. Nah, ini sudah terlihat. Nah, bisa ditambahkan satu ya. Begitu interaksi antara Laravel dan React-nya. Terima kasih. Bila ada salah ucapan atau kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.